Oke, baik ya. Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang strategi bisnis e-commerce. Kita kenali dulu yang pertama-tama adalah perbedaan dari istilah tiga ini. Yang pertama adalah bisnis model, yaitu satu rangkaian aktivitas yang direncanakan, yang dirancang untuk menghasilkan keuntungan di sebuah market atau pasar. Ya. Nah, kalau bisnis plan itu apa? Rencana bisnis. Nah, nanti kalian kan bikin ini untuk tugasnya ya. Nah, ini adalah dokumen yang menggambarkan model bisnis yang akan kita jalankan. Nah, sedangkan untuk e-commerce bisnis model ini adalah model bisnis yang memanfaatkan keunikan dari internet, teknologi web, dan teknologi mobile atau perangkat bergerak. Oke. Kalau kalau anak-anak teknik industri harusnya sudah secara khusus belajar juga tentang strategi ya. Saya tidak tahu di kelas yang mana, tapi pasti pernah dibahas. Namun hari ini kita akan membahas khusus fokus ke e-commerce strategi. Ya. Nah, di dalam sebuah e-commerce yang berhasil, bisnis modelnya itu biasanya memiliki 8 elemen berikut. Ya. Apa saja? Ada value proposition, ada revenue model, ada competitive environment, management team, organizational development, market strategy, competitive advantage, dan market opportunity. Nah, 8 elemen ini masing-masing nanti akan membentuk satu perencanaan yang baik untuk kita bisa bersaing di dalam dunia persaingan e-commerce. Untuk membantu kita, sebetulnya untuk merumuskan setiap dari komponen tersebut, itu kita bisa mengajukan pertanyaan berikut. Nah, nanti pada saat kalian menyusun rencana bisnis, itu kalian boleh melihat ke slide ini secara khusus untuk memikirkan strategi apa yang akan dijalankan oleh prototipe perusahaan e-commerce kalian. Ya, kalau kalian lihat di sini, contohnya untuk value proposition, mengapa customer harus beli dari kamu? Kalau yang kedua, revenue model, bagaimana cara kamu mendapatkan uang itu? Ya. Market opportunity, pertanyaannya, market space apa yang mau dilayani? Pasar yang mana? Bagian yang mana? Ya, dan ukurannya seperti apa? Okay. Competitive environment, kita nanyanya siapa lagi yang ada di pasar yang akan kita masuki, yaitu pesaing-pesaing kita siapa saja. Competitive advantage, pertanyaannya, apa saja sih kelebihan kalian yang bisa ditawarkan ke pasar. Market strategy, bagaimana kamu bisa merencanakan untuk mempromosikan produk dan jasa Anda untuk menarik target pemirsa. Untuk organizational development, tipe struktur organisasi mana di perusahaan yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan rencana bisnis ini. Dan yang terakhir, management team, apa saja pengalaman dan latar belakang yang dibutuhkan oleh pemimpinnya supaya kita bisa berhasil. Mari kita lihat satu persatu ya. Untuk value proposition. Value proposition adalah proposisi nilai bagaimana sebuah produk atau jasa perusahaan bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Biasanya e-commerce value proposition antara lain misalnya personalisasi, kustomisasi, kenyamanan, pengurangan kerumitan pencarian, dan pengurangan biaya pengiriman. Nah, jadi kita harus bisa menentukan apa sih nilai yang kita tawarkan kepada customer kita. Karena tanpa kita bisa menawarkan nilai tersebut yang mana lebih dari pesaing-pesaing kita, itu mereka akan tertarik untuk membeli produk atau jasa kita. Yang kedua adalah model pendapatan. Nah, model pendapatan ini berarti sumber uangnya bakalan dari mana? Ya. Ada beberapa model yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah advertising model. Berarti apa? Sebuah perusahaan menyediakan forum untuk beriklan dan menerima pembayaran dari pengiklan. Nah, saya punya contoh yang bagus juga ya. Di Indonesia sebenarnya saya sendiri suka pakai situs anjingdijual.com gitu ya. Itu salah satunya, itu benar-benar menerima uangnya untuk iklan, ya, dari iklan. Dan itu adalah sesuatu yang menurut saya hebat juga tuh konsep bisnis itu, dan bayarnya murah, nggak terlalu mahal, tapi memang ternyata
Seperti saya sendiri, saya membutuhkan situs itu. Bahkan kalau saya cari groomer untuk anjing saya juga, saya biasanya cari ke situ, lihat dulu di mana ya groomer yang terdekat yang harganya masih masuk akal ya. Jadi model advertising ini sangat bisa ya untuk kita jadikan sumber pendapatan. Yang kedua, subscription revenue model. Nah, ini apa? Perusahaan menawarkan konten atau layanan kepada penggunanya dan membebankan biaya langganan untuk akses ke beberapa atau semua penawarannya. Nah, biasanya perusahaan ini pakai strategi freemium, yaitu memberikan tingkat atau produk layanan tertentu secara gratis, tapi kemudian membebankan biaya berlangganan untuk tingkat premium produk atau layanan. Nah, mungkin kalau kalian baca ini, dengar yang saya jelasin, pasti langsung kepikir. Apa coba? Tahu nggak? Spotify. Yang kalian dengar musik? Nah, betul, Spotify ya. Jadi Spotify itu gini banget. Dia kan kasih free. Tapi untuk menghilangkan iklan, pakai harus bayar premium. Ya. Dan sebetulnya kadang-kadang saya suka berpikir ya, ini kehebatannya si Spotify itu ya. Sebetulnya saya sendiri nggak perlu-perlu amat gitu langganan. Tapi kok saya jadi pengen langganan gitu, aneh ya. Mungkin ada titik di mana saya merasa, itu masih murah lah gitu. Jadi ada begitunya ya. Dan saya juga yakin pasti kalian ada yang langganan Netflix ya, itu juga sama subscription revenue. Jadi ada kontennya, kalian bisa akses yang pastinya ada harus bayar. Dan yang bangsa video-video gitu banyak ya. Saya lihat ada Hook, ada apalagi tuh. Jadi memang ada yang free-nya, tapi ya kalau kita pengen seperti nonton film-film yang memang lagi populer, lagi viral, lagi Korean drama apa, ya kita tetap harus bayar. Oke. Bagus ya ini, dan menghasilkan uangnya lumayan karena kita orangnya berlangganan biasanya lanjut tuh, bahkan kayak saya tuh saya suka lalai memberhentikan gitu ya, jadi saya ngecas aja terus. Anyway, yang ketiga, transaction fee model. Kalau transaction fee model itu berarti sebuah perusahaan menerima pembayaran dengan menjalankan atau mengeksekusi sebuah transaksi. Nah, kalau kalian belum tahu ya, biasanya perusahaan kayak yang kartu kredit itu ya. Jadi saya kalau mau pasang processing untuk kartu kredit di situs e-commerce saya harus langganan sebetulnya. Supaya apa? Supaya automatic processing. Dan itu ada fee-nya. Biasanya fee-nya lumayan loh. It's really not cheap actually, ya. It's really not cheap. Tapi karena itu menjamin orang bayar, gitu ya. Sebenarnya itu loh, menjamin orang bayar dan menjamin saya dapat uangnya. Akhirnya saya nggak apa-apa deh, ya sudah, saya dipotong berapa persen tuh? 3% lumayan loh. 3% dari transaksi, saya nggak apa-apa lah gitu. Daripada si customer saya nggak jadi beli, dan I lost that opportunity. Jadi ada begitunya, gitu ya. Dan ini menarik ya, karena sebetulnya transaction fee itu most of the times ya, sebetulnya kayak kelihatan angkanya aja kecil, tapi sebetulnya kalau kita kali dengan volume transaksi, it's really big money, ya, it's really big money. Oke, jadi kalian bisa juga ya, model ini salah satu pilihan. Yang berikutnya sales model. Kalau sales model paling banyak lah ya, jual barang, jual informasi, jual jasa, maybe the most common ya, sales model. Oke. Kemudian yang terakhir affiliate model. Nah, kalau affiliate model itu perusahaan mengarahkan bisnis ke afiliasi, menerima biaya rujukan atau persentase pendapatan dari penjualan yang dihasilkan. Nah, biasanya affiliate model itu perusahaan-perusahaan yang misalnya menawarkan cross reference gitu ya. Anggap aja ada kupon untuk diskon di mana, nanti kalau dia klik lewat situ akan kedeteksi, berarti asalnya dari situs itu, kan kita sudah lihat, itu di mata kuliah online marketing saya ya, tapi kita bisa lihat sumber dari rujukan ya, atau reference situs orang-orang yang sampai ke situs saya itu dari mana ya. Oke, jadi model ini bisa sekali untuk dipakai. Nah, ini ada beberapa contohnya ya. Ini contoh yang mendunia ya, advertising itu Yahoo dan Facebook ya. Dia mendapatkan fee dari advertiser ya, dengan sebagai gantinya mengiklankan karena audiensnya dia banyak. Subscription ini eHarmony yang buat cari jodoh ya. Terus di ekonomi selangganan majalah, Netflix. Nah ya, nah ini jadi fee-nya dari subscriber. Kalau transaction fee ini bisa eBay ya, bisa e-trade.
Karena eBay kan dia tuh kan sistemnya lelang ya. Kalau e-trade ini buat jual beli saham ya, jual beli saham. Jadi ini dapatnya komisi pada saat satu transaksi itu terjadi. Selanjutnya untuk sales sih banyak lah ya, Amazon, iTunes ya. Ini Asos dan Birchbox mungkin kita rada jarang pakai ya. Tapi pokoknya kita jual barang, jual informasi, jual jasa ya, jual lagu tuh ya. Kemudian affiliate itu contohnya MyPoint. Kita nggak terlalu sering lihat sih untuk yang ini ya, tapi boleh nanti kalian bisa dicek ke situsnya dan kalian lihat. Dan sebetulnya affiliate marketing itu lumayan loh uangnya ya, kalau kalian pikirkan. Itu adalah source yang bisa baik sekali. Tinggal kalian pintar-pintar aja. Kalian mau pasarkan apa? Kalau kalian sebagai affiliate-nya, kalian selalu punya potensi untuk mendapatkan dana-dana komisi dari kalian. Sediakan link di situs Anda, pakai kode tertentu, nanti masuk ke situs yang orang lain, dan dia tahu kok kedetek ya, source-nya dari kita, nanti akan dapat komisi kitanya. Ya, lumayan nih, apalagi kalian kan generasi muda ya. Kalau saya sih udah 25 tahun di atas kalian kali umurnya ya. Jadi kalian kalau saya sih kadang-kadang mikir, aduh saya pengen banget ya, saya seperti kalian, umur kalian udah mulai sesuatu something new. Kalau buat saya agak telat, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya tetap nyoba-nyoba dan saya nggak ketinggalan zaman ya. Oke. Berikutnya. Yang ketiga, market opportunity. Nah, komponen ini, market opportunity adalah potensi pendapatan dalam satu target pasar. Jadi gini, kalian kan waktu merencanakan satu bisnis ya, kalian harus pikirkan kira-kira potensi pasarnya itu besar nggak ya? Apakah bisa cukup? Karena sebetulnya begini, ada satu, saya sebetulnya nggak presentasikan di sini, saya presentasikan di kesempatan lain, tapi kita itu ada yang namanya larger market teori ya. Jadi sebenarnya orang-orang yang bersedia langsung membeli itu hanya sekitar 3% dari ukuran pasar. Nah, jadi kalau kalian lihat ya, ini contohnya adalah potensi pasar dalam software training industri, itu sebetulnya besar sekali pasarnya. Ya, kalau kita total ini 19 triliun, 49, 30, 15, 21, 6 ya, 27, 42, 72 ditambah, ini berarti 91 tambah 49 berarti 140 ya, 140 triliun. Kalau kita bisa dapat 3% aja gitu ya, 1% aja udah senang banget ya, 3% aja ya, so you actually can really become so big ya. Dan saya melihat sendiri ya, software training industry itu actually very large market ya, dan kita bisa jual di mana-mana. Dan kalau kalian di Instagram, kalian juga suka dapat lah, pasti saya yakin iklan untuk ngambil training tertentu, dan harganya biasanya tidak terlalu mahal, dan saya senang sekali sebenarnya ikutan kayak gitu ya, soalnya nambah-nambah pengetahuan ya, dan membukakan mata buat saya yang umurnya udah cenderung lebih tua. Rasanya saya belajar sesuatu yang baru itu menyenangkan sekali. Oke ya, baik, selanjutnya. Competitive environment. Competitive environment adalah bagaimana kita melihat pesaing yang ada di dalam pasar kita, ya. Nah, jadi sebetulnya kalau untuk competitive environment, kita itu selalu bisa memilih apakah kita mau masuk pasar yang persaingannya tinggi, pasar yang persaingannya rendah, ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat kayak tadi pasar online software training ya, itu begitu besar, ya. Walaupun banyak pemain, rasanya kalian masih bisa lah ngambil sebagian dari pasar itu. Tapi kalau misalnya pasarnya udah jenuh banget gitu ya, udah kayaknya susah banget, dan pemainnya gede-gede banget gitu ya. Aku tuh ngebayangin gini nih, kayak di Indonesia kan sekarang udah merajalela gitu ya, si Gojek sama Grab. Kalian kalau jadi perusahaan buka bisnis baru di area situ, menurut saya ya, kalian akan bertemu dengan para giant yang punya resource kayak nggak terbatas. Kalau misalnya kamu dinilai berpotensi sama dia, antara ada dua kemungkinan, kalian diakuisisi atau kalian dibunuh, ya, dibunuh, pokoknya dihancurin aja ya. Dan believe it or not, actually business is pretty tough, gitu ya, dan kadang-kadang kejam. Saya sendiri tahu gitu ya, seperti kakak saya bisnis plastik. Dia kan sebetulnya dia itu raja pasar, lokasi di Bali, yang rajanya dia, udah paling besar pangsa pasarnya. Begitu ada pesaing baru datang, gila itu ya,
seru banget cara dia menyerang ya. Jadi dia jatuhkan harga habis-habisan. Ya berhubung kebetulan kakak saya itu resource-nya banyak, dia berani dia tandingin lagi, direndahin juga, padahal jual rugi gitu ya. Tapi untuk mematikan lawan, there is no choice gitu ya. Dan kalian tinggal putusin aja, apakah sejauh mana kalian akan bisa perangin itu, gitu ya. Kalau kalian perhatikan di sini ya, salah satunya yang gila-gilaan gitu ya, yang udah jelas kayak Grab sama Gojek, itu persaingan diskon kan, dan saya kadang-kadang berpikir gila ya itu duitnya kayak nggak habis-habis gitu ya, nggak kering, walaupun saya nggak tahu, mungkin jangan-jangan nggak untung, belum untung, tapi ya itulah bagaimana kalian pilih mau berada di pasar kita sebutnya Red Sea ya, pasar yang merah yang persaingannya ketat sekali. Kita cari blue ocean di mana yang persaingan nggak terlalu banyak. Ya, jadi hal-hal semacam itu akan sangat menarik. Nah, saya mau kasih contoh untuk yang di blue ocean itu sebetulnya seperti perusahaan di mana yang saya bekerja. Perusahaan Curves itu dia spesifik sekali, fitness for women. Ya, walaupun itu bukan e-commerce ya, tapi fitness for women. Ya, dan di situ pesaingnya siapa sih? Sedikit loh, ya. Dan kalau saya lihat paling di Bandung itu paling ada Hawa Gym, ya Hawa Gym. Terus ada apa lagi nggak ada dah. Pokoknya kita nggak ada lagi pesaingnya gitu. Tinggal bagaimana cara kita memperkenalkan karena sebetulnya we are very new. Ya, jadi kita bisa disebut sebagai kita berada di dalam pasar yang blue ocean. Ya. Dan ini nanti jadi keputusan kalian. Kalian mau masukin bikin e-commerce, mau di pasar yang seperti apa? Yang kejam, yang berat, yang persaingannya udah gila-gilaan, para pemain gede-gede, atau kita cari aja yang tenang pasarnya, bisa dibilang nggak ada pesaing lain karena barang kalian atau jasa kalian itu sangat unik gitu ya. Itu juga sangat memungkinkan. Oke, ya sedikit cerita. Selanjutnya kita membicarakan tentang competitive advantage. Nah, apa sih ini competitive advantage? Competitive advantage itu kalau terjemahan langsungnya adalah keunggulan untuk bersaing. Nah, apa saja sih? Ini adalah faktor-faktor yang membedakan bisnis dari para pesaing dan memungkinkan menyediakan produk unggulan dengan biaya yang lebih rendah. Nah, jadi tinggal kita lihat aja apa sih yang kita bisa ambil dalam kita berkompetisi. Nah, jadi ini ada beberapa yang memungkinkan. Yang pertama adalah asimetri, yaitu sebuah pemain bisnis gitu ya punya lebih banyak sumber daya daripada peserta lain. Misalnya duitnya lebih banyak ya, terus mungkin juga keahliannya punya tenaga ahli lebih banyak. Nah itu sebetulnya salah satu strategi bahwa ya aku rajanya gitu, tinggal bagaimana kita gempur saja semua pesaing-pesaing yang ada di pasar sampai mereka kerepotan atau kandas gitu ya. Jadi itu contohnya. Yang kedua kita bisa juga pakai first mover advantage. First mover itu adalah strategi di mana kita itu selalu bergerak menjadi yang pertama. Ya, produknya terbaru, layanannya terbaru. Tapi ya, ini ada catatannya. Biasanya kalau kalian adalah first mover, pasti ada semacam biaya inovasi. Dan biaya inovasi itu not cheap. In general, it's actually pretty expensive, ya. To do the research, mengembangkan satu produk baru dan lain-lain. Tapi kehebatan dari first mover advantage adalah kalian bisa pasang premium price. Kalian bisa dapetin keuntungan yang terbesar. Karena kalian sebagai yang pertama, itu biasanya jarang ada pesaing yang bisa menyaingi. Pada akhirnya nanti semakin lama akan semakin murah. Ya, jadi ini salah satu yang bisa digunakan ya untuk competitive advantage. Selanjutnya, competitive advantage juga bisa bersumber dari complementary resource. Nah, berarti apa? Dari sumber daya dan aset yang tidak terlibat langsung dalam produksi produk, tapi dibutuhkan untuk sukses, seperti pemasaran, manajemen, aset keuangan, reputasi. Nah, mungkin kalian memang nggak hebat-hebat amat sih produknya, jasanya, tapi kalian punya kehebatan di pemasarannya, di manajemennya, di asetnya, dan lain-lain. Bisa juga. Jadi ini adalah satu sumber daya yang komplementer terhadap si produk atau jasa yang kita tawarkan. Selanjutnya, unfair competitive advantage. Nah, ini terjadi kalau satu perusahaan mengembangkan keuntungan berdasarkan faktor yang nggak bisa dibeli oleh perusahaan lain. Ya, anggap aja lah gini lah, misalnya gitu ya. Misalnya ada satu perusahaan, dia adalah bagian untuk pengolahan emas gitu ya. Dan cuma dia aja yang punya daerah situ, ya pugu aja. Nggak ada lagi perusahaan lain yang bisa bersaing.
yang menyaingi dia, karena kan dia yang punya resource-nya, nggak ada yang lain. Ya, dan ini tentunya dalam konteks yang macam-macam ya, bukan hanya sumber daya alam, tapi bisa juga yang lainnya. Bisa aja adalah sumber daya manusianya, bisa juga satu keahlian tertentu gitu ya, karena terbatas. Kalau saya sih terus terang salah satu yang kebayang juga adalah seperti sekarang nih vaksin COVID. Kalian pikirin nggak tahu nyadar nggak ya, kalau saya sih merasa seperti di Indonesia yang mengembangkan adalah Bio Farma. Bio Farma itu sebenarnya dia ada unfair competitive advantage. Karena dia udah jelas dia adalah agen dari pemerintah dalam tanda kutip gitu ya. Ada katanya dengan pemerintah, kemudian dan memang itu adalah anak buahnya pemerintah gitu ya, tapi mereka menjadi mereka punya kelebihan karena mereka menjadi yang terdepan dalam segi dikasih izin, dalam segi dikasih ada resource-nya, pendanaan, banyak sekali ya. Akan sulit ya perusahaan farmasi lain bersaing melawan dia. Ya, jadi ya seperti itu ya. Dan tapi ya suka nggak suka selalu ada ya. Kalian akan sadari nanti. Oke, selanjutnya perfect market. Nah, kalau perfect market ini berarti apa yang terjadi saking persaingannya begitu fair gitu ya, begitu fair, jadi nggak ada keunggulan khusus, tidak ada keunggulan kompetitif, tidak ada asimetri, tidak ada semua, karena perusahaan itu hampir memiliki akses yang sama saja untuk faktor produksi. Ya, jadi kalau saya sih kebayangnya kayak perfect market itu seperti apa? Seperti jualan sayur, jualan sayur. Apa sih? Sama-sama aja produknya, ininya, sumbernya tinggal ya memang pengolahan aja. Kalau kalian sih yang usaha di hasil bumi ya, sebetulnya saya ngerasa itu adalah bisnis yang luar biasa loh, hasil bumi. Yang dari bibit ya paling kita memang kerja kerasnya adalah menumbuhkan, kasih pupuk segala macam, tapi itu kalau kalian udah jalankan ya bisnis itu ya itu it's a big money, seriously ya. Dan walaupun itu perfect market ya, persaingan begitu kayak yang ya semua kayak sama-sama aja gitu. What's the difference? Ya, kalau kalian pintar memainkannya, harusnya bisa dapat meraup keuntungan sangat besar. Ya, yang terakhir leverage. Ketika perusahaan menggunakan keunggulan kompetitif untuk mencapai lebih banyak keunggulan di pasar sekitarnya. Ya, ini berarti kayak semacam bumper gitu ya. Dia pergunakan si keunggulannya itu supaya dia bisa lebih menang dari yang lain. Oke, selanjutnya nomor 6, market strategy. Market strategy adalah rencana yang dikembangkan perusahaan untuk menguraikan bagaimana ia akan masuk pasar. Ya, contohnya bisa aja social network, strategi, differentiation strategi, low cost strategi ya. Dan sebenarnya market strategy itu harus ditentukan. Ya, jadi kalian jangan kayak yang perusahaan galau gitu ya, perusahaan galau itu kayak gini, jadi nggak tahu gitu jati dirinya kalian tuh yang mana. Tapi saya merasa gitu ya, kalau saya amati banyak loh perusahaan galau, nggak jelas gitu. Kamu mau murah atau mau differentiate gitu ya? Kamu mau apa gitu ya? Jadi sebetulnya itu nanti akan membingungkan dalam arti apa sih yang kamu mau tonjolin gitu ya? Kalau kamu bimbang, akhirnya jadi nggak jelas message ke pasarnya. Ya, jadi paling baik itu kita pastikan kita mau apa ya. Seperti saya punya usaha untuk retail popok dan susu ya. Kita udah jelas strateginya, kita adalah low cost low price ya, everyday low price. Ya udah, kita jalanin aja itu. Jadi kita selalu ya make sure harga kita itu the best gitu ya, the best for most product. Nggak semua sih terus terang ya, but most product, most major product. Sehingga orang-orang akan langsung mengasosiasikan bahwa kalau produk murah saya mau ke toko ini gitu ya. Dan so far sih cukup berhasil ya itu. Jadi tapi jadi jelas gitu. Kayak kalian nanti harus jelas. Kalau e-commerce misalnya tadi siapa ada kelompok yang mau jualan tie-dye. Oke, tie-dye apa nih? Shirt, tie-dye ini. Oke, what's your strategy? Maybe differentiation. Karena apa? Karena tie-dye-nya selalu unik, selalu nggak ada di tempat lain. Boleh ya, oke. Next, organizational development. Nah, ini adalah proses mendefinisikan semua fungsi dalam bisnis dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan setiap pekerjaan serta proses perekrutan dan perekrutan karyawan yang kuat. Nah, jadi kalau ngomongin organizational development itu sebenarnya bagaimana kita di dalam perusahaan menata fungsi-fungsi ini.
finance-nya gimana, marketingnya gimana, produksinya gimana, dan itu kita harapkan bisa diisi dengan orang yang tepat. Ya, saya sendiri dengan pengalaman sekian tahun, saya merasakan apa bedanya kalau saya punya staff yang bagus dengan staff yang bikin stres, ya. Stres. Cuman dalam in reality ya, nggak semua kalau misalnya itu betul-betul dalam kendali saya, dalam arti saya adalah owner of the company, ya biasanya aku bisa, ya udah kamu berhenti aja, ya. Kamu berhenti saja, kamu nggak usah dengan kinerja kamu, tentunya dengan penilaian kinerja dulu kita bisa hentikan. Tapi kalau yang susah itu, contohnya seperti kayak saya waktu kalau di Maranatha kan sama juga, ada nggak semua bagus kan, tapi saya nggak punya kemampuan untuk memberhentikan dia, ya. Akhirnya worst case kita putar-putarin aja orangnya di dalam. Tapi itu menarik sekali ya, ada bagaimana dinamiknya. Tapi saya menyarankan nanti kalau kalian bakal bikin itu si e-commerce, bikin itu, ya kan you are the owner. You have to make sure you have the best people dengan bayaran yang kalian sanggup ya. Soalnya aku juga in reality gitu ya, sebetulnya kesulitannya adalah usually the best resource are expensive ya. Although ya, walaupun if we are lucky ya we get the best people, tapi kita pay-nya normal gitu ya. Jadi tinggal ya itulah timbal baliknya kalian pikir. Oke, yang terakhir manajemen tim. Nah, inilah sekelompok individu yang dipertahankan untuk memandu pertumbuhan dan ekspansi perusahaan. Nah, percaya tidak percaya, manajemen tim itu kunci banget ya, kunci banget. Jadi saya juga tahu ya bagaimana seorang leader, orang-orang di manajemen itu akan menentukan kesuksesan dari sebuah perusahaan. Ya, no joke ya. Kalau bosnya kacau gitu ya, kemungkinan kacau juga perusahaannya ya. Kalau misalnya bosnya highly motivated, mereka punya pribadi yang bagus, mereka juga punya pemikiran yang forward looking, berani untuk ambil risiko gitu ya, bukan ugal-ugalan ya, tapi ambil risiko dengan perhitungan gitu ya. Nah, biasanya perusahaannya akan lebih sukses dibandingkan dengan mereka yang ngasal gitu ya. Ya, tapi in reality gitu ya, nanti kalian akan lihat betapa gilanya gitu ya dunia bisnis. Kalau kalian nanti bekerja, kalau orang-orang teknik industri, saya cukup yakin kalian akan berada di posisi manajerial. Ya, kalian akan melihat kegilaan dunia bisnis. Ya, tapi senang sih, ada senangnya. We always learn something. We always bagaimana kita bisa bersikap dalam satu kondisi. Ya, soalnya kan nggak semua dalam kendali kita, bukan? Apalagi kalau kita bukan ownernya.